Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia perlu tuntunan dalam mengarungi hidup agar tidak tersesat. Setiap manusia butuh bimbingan dalam menjadi manusia yang dicintai sesama. Dan setiap manusia butuh arahan agar mereka selamat dunia akhirat. Sebagai umat muslim, tuntunan kita ada dua, yakni Al-Quran dan hadis. Dalam hadis terdapat sunnah-sunnah Nabi yang dapat dijadikan tuntunan kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak. Pada episode kali ini, kita akan sedikit membahas tentang sunnah. Apa sih sunnah itu? Apa saja yang dimaksud dengan sunnah? Dan ada berapa macam pembagian sunnah? Berikut riwayatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Jadi, pengertian sunnah secara sederhananya adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Pengertian sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik berupa ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah merupakan sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Jadi, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Setelah mengenali pengertian sunnah, kita juga perlu mengenali pembagiannya. Berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu qauliyah, fi'iliyah, dan takriyah. Berikut penjelasan dari sunnah tersebut. Pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah macam-macam sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Pengertian sunnah qauliyah adalah ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat. Macam sunnah ini cenderung berisi tuntunan yang berkaitan dengan pembinaan hukum agama. Sunnah ini juga biasa berupa penjelasan tentang makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Sunnah ini juga disebut dengan sabda Nabi yang menjadi sumber dari hadis. Sunnah qauliyah umumnya identik dengan hadis, karena ucapan Rasulullah dicatat oleh para sahabat dan disebut hadis. Berikut beberapa contoh sunnah qauliyah. Pertama, hadis tentang doa Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu." Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang ketiga, hadis tentang persatuan orang-orang beriman. Dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, sunnah fi'iliyah. Sunnah fi'iliyah adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini dilihat,
diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Sunnah ini bersumber dari segala bentuk perbuatan Nabi. Tindakan yang dimaksud dalam sunnah ini termasuk tindakan agama dan duniawi. Sunnah fi'iliyah biasanya terkait dengan penjelasan soal ibadah dan penyelenggaraan hukum Islam. Contoh sunnah fi'iliyah seperti tata cara sholat, puasa, haji, sedekah, dan semacamnya. Berikut beberapa contoh sunnah fi'iliyah. Pertama, hadis tentang tata cara sholat di atas kendaraan. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis kedua tentang tata cara sholat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hadis yang ketiga tentang tata cara manasik haji. Ambillah manasik atau tata cara melaksanakan haji kamu dariku. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sunnah takriyah. Pengertian sunnah takriyah adalah sunnah yang berasal dari respon Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. Sunnah ini berupa perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah dari Nabi SAW tersebut menunjukkan persetujuan atau takriri terhadap perbuatan sahabat tersebut. Sunnah takriyah meliputi persetujuan Nabi Muhammad SAW tentang tindakan para sahabat yang terjadi dalam dua cara yang berbeda. Pertama, ketika Rasulullah mendiamkan suatu tindakan dan tidak menentangnya. Kedua, ketika Rasulullah menunjukkan kesenangannya dan tersenyum atas tindakan orang tersebut. Berikut beberapa contoh sunnah takriyah. Pertama, hadis tentang daging dab atau sejenis biawak. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW disuguhi makanan, di antaranya daging zab. Beliau tidak memakannya, sehingga Khalid bin Walid bertanya, "Apakah daging itu haram ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak. Akan tetapi, daging itu tidak terdapat di negeri kaumku. Karena itu aku tidak memakannya." Khalid berkata, "Lalu aku pun menarik dan memakannya. Sementara Rasulullah SAW melihat ke arahku." Muttafaqun alaih. Hadis kedua, hadis tentang tayamum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, "Kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup." Dan beliau juga berkata kepada orang yang berwudu dan mengulangi sholatnya, "Bagimu pahala 2 kali." Hadis riwayat Ad-Darimi. Itulah sedikit informasi yang dapat kami rangkum tentang sunnah Rasulullah. Semoga yang kami jelaskan ini dapat sedikit menambah pengetahuan kita tentang sunnah dan macam-macamnya. Semoga kita bisa berusaha sedikit demi sedikit terus memperdalam ilmu tentang Islam dan berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau agar hidup kita lebih terarah. Dari Amr bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan kebanyakan orang. Oleh karena itu, Imam Ibnu Majah mencantumkan hadis ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah pada bab keutamaan orang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, orang Muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai para pencipta sunnah, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia. Jika informasi ini bermanfaat, maka sebarkanlah untuk kebaikan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Uqbah bin Amr bin Salabah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Syukron katsira, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.